yang lebih saya hormati adalah Bapak dari tim organ, terutama dari Kapolres, dari tim Polres dari Depok. Ya, ada gangguan Kaptimas di wilayah. Berterima kasih bisa bersilaturahmi. Kebetulan mungkin banyak nanti dari rekan-rekan kami, memang nggak banyak yang hadir, tapi mau kasih di sini kepada tim dari Kelurahan Kasari Pak Sekal nanti. Jadi Terima kasih Pak Subhanallah, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada sore hari yang disertai dengan hujan rintik-rintik, kita bersama-sama bersilaturahmi. Tidak terlalu resmi-resmi memang, karena esensinya yang penting dengan pertemuan kita di sore hari ini dengan berbagai tadi yang disampaikan oleh Pak RW. Ya. Yang saya hormati Pak RW 12 di Kelurahan Kasari beserta para ketua RT yang hadir, tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun pemuda kalau ada Limas ini Limas atau apa? Satpam. Oh iya. Kemudian ada Pak Kapolsek Cimanggis ini yang memiliki wilayah Pak Dubri. Kemudian ada Pak Kanit Intel dan tentunya dari Kelurahan Pak Sekel beserta staf Ibu. Terima kasih sudah bisa bersama-sama dengan kita. Pertama-tama tentunya kami izin memperkenalkan dulu ini. Satu lagi Pak Babin Kaptimas ini yang senantiasa mendampingi bapak-bapak sekalian di wilayah Kelurahan Kasari khususnya. Pak Andi. Saya mau perkenalan diri, saya dari Polres Metro Depok Pak. Saya amanah yang dibebankan kepada, bukan dibebankan, yang diamanahkan kepada saya melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Perencanaan. Ya, kalau di lingkungan kelurahan itu kayak LPM lah kasarnya, sama mungkin LPM ada tadi. Nah, AKBP Triharyadi nama saya. Cukup lama saya tinggal di Depok. Saya awalnya di Kelapa II. Jadi kalau perumahan ini terutama jalan utama itu akses saya kalau pulang pergi dari asrama ke arah tol itu mesti lewat sini. Nanti ketemunya Auli. Agak apal saya di tengah, kalau di dalamnya saya enggak. Namun nama-nama jalan yang saya lupa. Tadi ada jalan Apel, di mana Apelnya? Jadi pas ketemu Pak Babin di situ. Koordinasi dengan tingkat kota, dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Dandim, Kejaksaan, dan sebagainya. Beliau melalui handphone, walaupun itu tidak ada pulsa, yang penting masih nyala, on. Ya kalau tidak ada laporan kan kita juga, ya itu tadi kembali ke keterbatasan usul ini. Itu bikin laporan polisi atau bahas itu melihat yang penting jaraknya suatu misal 1 kilo dari. Bisa juga dipakai untuk rame-rame jadi pos kamling tidak bisa. Pasti akan ada. Nah, zaman itu untuk pospol yang ada di samping, ya saya tahu persis. Itu dulu yang megang kalau nggak salah Mas Prapto ya Pak ya. Mas Prapto, terus babunya Asri ya. Alhamdulillah pada saat itu sangat bisa dibilang aktif lah, ya kan. Jadi masyarakat pun senang. Ya mungkin karena tadi disampaikan Pak Tri benar ya, karena memang keterbatasan dari ekonomi kami. Namun demikian bukan berarti kami tidak open, tidak terus menuntut masyarakat. Ya, tadi juga disampaikan Pak RW, kemudian Pak Andi juga masih sering komunikasi. Ya seperti itu adanya Pak. Namun demikian kita tidak bisa melaksanakan. Perkenalkan, nama saya Fauzan sebagai saya bukan warga RW 12 itu Pak. Saya RW 16 namun berkumpul di RW 12. Yang ingin saya sampaikan, saya mohon kepada dari Bapak kepolisian, saya mohon Kopda Kaptimas Makassar ini tolong dirangkul lagi Pak. Karena kan Kopda ini kan secara langsung adalah rekan dari Polri. Ada sejak Pak Polri nomor 831 kalau nggak salah saya tahun 2005. Dulu waktu saya masih aktif
banyak dulu itu dari pihak kepolisian Manggis maling tinggal diperiksa Pak, kami antarin. Ada langkah kami antarin, yang penting kami tidak merubah apa yang ada yang melampaui wewenang kami. Memang kami nggak bisa bertindak, tapi kami pertama kita bisa mengambil TKP dulu, itu yang utama gitu. Jadi saya mohon tolong dirangkul lagi. Gitu. Saya tahu Pak Andi di sini di Mekarsari ini mungkin 1 banding 300 kali tadi dari warganya. Pak Andi sendiri warga 300, itulah yang dijaga sama Pak Andi. Gitu. Jadi kalau saya mohon tolonglah dekatin lagi lah Kopdar ini. Disampaikan oleh Pak Fauzan memang benar. Sementara ini mungkin kita sudah berjuang dari awal pembentukan Kopdar, yang dulu juga Kopdar bukan Kopdar tapi dulu masih Piskon. Jadi kita masih dari awal kita sudah berusaha mengabdilah kepada masyarakat, bagaimana supaya kita juga bisa ada silaturahmi dengan rekan-rekan di tempat lain juga. Jadi yang saya lihat sekarang ini Kopdar ini sebenarnya tidak mati istilahnya gitu kan. Cuman banyak ada perkembangan-perkembangan yang terjadi di Cimanggis maupun Tapos ini. Dulu kita Kopdar Kamtipmas itu satu. Nah sekarang ini terlihat ada 2 kubu Pak. Karena apa? Dengan terbentuknya Kamtipmas Cimanggis Tapos itu yang diketuai kalau nggak salah itu di Sukatani ya. Ini ada 2 sisi Pak. Jadi mungkin kemarin baru ulang tahun Pak. Ya Pak ya, foto ya KTP Pak. Nah itu awalnya mereka juga sebenarnya anggota Kopdar Kamtipmas juga Pak. Cuman karena merasa mungkin tidak terlindungi atau tidak terakomodir apa yang mereka harapkan, akhirnya mereka bentuklah suatu organisasi sendiri dan sudah ini. Itu bukan terjadi di Cimanggis saja, termasuk di Depok. Kalau Kopdar Kamtipmas Cimanggis tidak ada KTM, kalau di Kopdar Kamtipmas Depok itu sekarang ada MKD Pak, Mitra Kamtipmas Depok. Gitu. Jadi ada 2 nih Pak. Jadi pengalaman kita ya itu Pak. Jadi sementara ini yang saya lihat itu ada ya masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya argumen, dan ini mungkin perlu kita sampaikan juga Pak Tri, mungkin dengan Pak Imam juga dulu kan dari Pancoran Mas yang sekarang jadi anggota dewan, kita sudah terima, kita ngobrol gitu Pak. Dan Pak Imam juga kemarin waktu di Kapolsek Cimanggis juga kita udah sering kumpul di pospol waktu itu gitu. Jadi ya ini yang saya sampaikan juga kepada pimpinan, mudah-mudahan terbentuknya Kopdar Kamtipmas kembali. Ya memang selama ini mungkin ya ada penurunan aktivitas dari Kopdar Pak. Karena itu tadi, jadi ada yang satu sisi dia mau naik, satu sisi malah jadi turun Pak. Gitu. Ya, sehingga belum ada penggantinya, kekosongan gitu ya, sehingga belum solid nih. Yang kedua, adanya perpecahan DKCT, MKD kan kemarin saya katakan MKD. Ini saya lihat Kopdarnya belum solid. Komandannya, ketuanya belum bisa mempersolidkan. Kami tidak bisa intervensi soalnya. Ya kan? Nah, apalagi kami sekarang tingkat Polsek, nanti tingkat Polres lah barangkali ya, Kasatgas bisa merangkul semuanya. Nah, kebetulan waktu beberapa tahun yang lalu, ini Kopdar Kamtipmas dibawa ke politik Pak. Ada politik kepentingan, betul ya? Nah, pemilihan ketua Kopdar ini menjadi ranah tarik-menarik kepentingan politik. Ini yang cikal bakal tidak solid akhirnya. Padahal pada saat waktu saya KPO, tolong Kopdar tetap netral, jangan ikut politik kanan kiri kan gitu. Benar terjadi akhirnya yang terpilih yang punya bendera politik, itulah akhirnya tidak solid lagi. Begitu Pak. Kembali ke ADRT untuk pembinaan kepolisian, jangan dan tidak boleh berpolitik. Kopdarnya Pak ya, orangnya boleh pilih bebas, tapi kalau organisasi Kopdar Kamtipmasnya tidak boleh berpolitik. Gitu Pak. Saya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?